Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV. Dan masih bersama saya Thalita Diva. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh beberapa narasumber kita yang luar biasa di sini. Dan sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Nasrun Pasaribu selaku Kapolresta Banyuwangi. Dan juga ada Bapak Hermanto selaku anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Bapak Abdul Aziz selaku Ketua PAC ISNU Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini kita akan mendiskusikan terkait Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Dan mungkin untuk pemirsa yang ada di rumah boleh disimak bersama karena topik ini sangat luar biasa terkait mengenai keremajaan yang ada dalam masa kini yaitu. Mungkin sebelum itu kita akan menyapa narasumber kita yang luar biasa kali ini terlebih dahulu. Ada Bapak Nasrun, apa kabar Bapak? Baik Bapak, luar biasa sekali ya Bapak. Sudah siap memberikan materinya terhadap pemirsa yang di rumah dan juga peserta yang ada di sini? Sangat-sangat siap. Sangat-sangat siap. Baik, selanjutnya ada Bapak Hermanto. Apakah Bapak baik-baik saja? Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat. Mungkin baik, mungkin untuk memacu semangat pemirsa yang di rumah dan juga peserta yang ada di sini, Bapak boleh memberikan yel-yel seperti itu. Seperti merdeka, tidak usah. Oke, kita skip lagi. Selanjutnya ada Bapak Abdul Aziz, yaitu selaku Ketua ISNU Kabupaten Banyuwangi. Apa kabar Bapak? Langsung saja kita masuk ke segmen 1, yang dimana kita akan berdialog bersama Bapak Nasrun selaku Kapolresta Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini kita akan berdialog sebentar ya Bapak sebelum Bapak meninggalkan segmen kali ini. Yaitu yang pertama ada pertanyaan secara umum ini Bapak. Menurut Bapak Nasrun sendiri, bagaimana pandangan Bapak terkait pemuda di era masa kini? Begitu. Baik, terima kasih Mbak. Siapa namanya Mbak? Mbak Thalita. Mbak Thalita. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya langsung menjawab daripada pertanyaan tersebut. Bagaimana pemuda masa kini? Melihat perkembangan kondisi yang saat ini, semakin majunya era globalisasi, semakin majunya era teknologi, semakin majunya era pendidikan, di mana kita melihat ada beberapa sisi. Yang maju tetap maju, yang mundur tetap mundur. Di mana yang maju tersebut adalah yang bermanfaat seperti adik-adik kita ataupun pemuda-pemuda kita yang dapat membanggakan di dalam pergelaraan internasional, di dalam lomba-lomba matematika, lomba-lomba fisika yang selalu berjuara di dalam pelaksanaan kegiatan olimpiade tersebut. Tetapi kalau kita melihat perkembangan situasi dan kondisi sekarang, bagaimana founding fathers-nya daripada kita semua harus bisa menjadikan seluruh pemuda ini sesuai dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928, itu harus kita tumbuhkan. Dan itu juga harus kita rasakan secara bersama-sama untuk membangun apa yang digelorakan pada 1928 tersebut. Melihat situasi dan kondisi dalam contoh pergaulan seks, narkoba, masih banyak kita lihat di era sekarang ini, di mana pemuda-pemuda tersebut sangat bisa ataupun sangat dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya yang tidak baik dan tidak benar. Ini menggambarkan suatu kondisi yang pada saat ini untuk pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini. Harapan kita melihat dari itu, kita semua harus segera bergerak. Bukan hanya saya sebagai kepolisian, tetapi dari ada Pak Dewan, kemudian dari Ketua ISNU Banyuwangi, dan seluruh yang lainnya. Itu harus adanya suatu pengawasan dan pengendalian yang melekat untuk dapatnya menjaga gimana pemuda-pemuda kita untuk dapat memperjuangkan apa yang dilahirkan di Sumpah Pemuda 1928. Dan menurut saya, untuk yang hari ini, pemuda-pemuda ini sangat maju dan sangat bermanfaat dan sangat memiliki karakter-karakter yang dapat membanggakan wilayah Banyuwangi khususnya dan Indonesia umumnya. Harapan kita dengan adanya kebersamaan, dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, mari kita kikis yang jelek tersebut, menjadikan kita kikis satu persatu. Mulai dari lingkungan kecil saja, dari lingkungan keluarga sampai dengan tetangga, kemudian RT, RW, dan desa,
dan berkembang sampai dengan ke wilayah kabupaten. Kalau ini menjadikan suatu momentum, bisa kita gelorakan Hari Sumpah Pemuda tahun 1928 tersebut, maka yakin pemuda-pemuda masa depan, pemuda-pemuda Indonesia maju, dan dapat menjadikan suatu kebanggaan di Indonesia maupun di internasional berikutnya. Baik, luar biasa sekali. Mungkin peserta yang ada di sini boleh bertepuk tangan untuk pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Nasrun tadi. Dan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Nasrun tadi Bapak sempat menyebutkan terkait pengendalian, yaitu yang harus dilakukan secara bersama oleh pemuda masa kini. Nah, menurut Bapak Nasrun, pengendalian yang seperti apa Bapak bentuknya? Mungkin boleh dijelaskan lebih detail agar pemirsa yang di rumah lebih mengerti dan juga peserta juga dapat menangkapnya begitu. Pengendalian itu harus dari semua sektor. Tidak hanya dari orang luar, tetapi dari diri kita sendiri selaku pemuda. Itu adalah pengendalian diri yang bisa menentukan ke depannya. Sektor yang lain, seluruhnya komponen yang ada di lingkungan tersebut, keluarga, orang tua, teman, sahabat, ataupun pacar, ataupun lainnya, yang bisa mendapatkan suatu anugerah. Yang ini sama-sama kita kendalikan secara bersama-sama. Kami yang ada narasumber di depan ini tidak lepas. Salah satunya adalah kami yang melakukan pengendalian tersebut. Tetapi di luar itu masih ada komponen-komponen yang selalu bersentuhan langsung di tingkat bawah tersebut, yang selalu berteman dengan pemuda-pemuda tersebut, yang selalu bertemu dengan pemuda-pemuda tersebut, sehingga itu yang harus kita kendalikan. Kita bisa melihat secara jelas di depan mata bahwasanya mana yang benar, mana yang tidak boleh, mana yang boleh untuk kita lakukan secara bersama-sama. Pengendalian tersebut adalah untuk dapatnya menjadikan suatu momentum yang dapatkan lahirnya sesuai dengan tema sekarang adalah kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan, di mana pemuda bersatu, Indonesia maju. Kita melihat dari rasa nasionalisme yang notabene yang terkadang kita lupakan, di mana di dalam pelaksanaan nasionalisme itu terkadang kita lupakan, di mana kami juga harus bisa memberikan suatu contoh yang baik. Seperti saya, dimulaikan di kantor kami, sejak mulai saya menjabat itu nanti pukul 10, kita selalu mengumandangkan ataupun membunyikan lagu Indonesia Raya. Dan kita melakukan sikap sempurna dan menghormati, itu adalah salah satu dari diri kita sendiri dulu, habis itu baru kita menyampaikan kepada yang lain. Harapannya dengan adanya Indonesia Raya tersebut, rasa nasionalisme kita, apalagi pemuda-pemuda kita yang sangat penuh-penuh berjuang dan sangat semangat di dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Baik, pemaparan yang luar biasa sekali dari Bapak Nasrun, Bapak Kapolresta kita. Dan sekarang saya akan melempar pertanyaan tersebut ke Bapak Abdul Aziz selaku Ketua PAC ISNU Banyuwangi terkait bagaimana pandangan Bapak terkait pemuda di era saat ini, begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolres, Mas Herman, serta semua para peserta. Ada senior saya, Pak Marsindi juga, delik-delik di belakang. Mantan anggota DPRD Provinsi juga. Dan terima kasih Mbak Talita. Pertama saya menyambut baik diskusi pada pagi hari ini. Temanya juga sangat menarik. Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Para bapak, para ibu, serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bicara pemuda saat ini tentu sangat luar biasa, teriring dengan kemajuan teknologi, teriring dengan pendidikan yang sangat banyak perguruan tinggi maju, banyak anak-anak muda, sudah tidak ada bedanya lagi anak muda yang di kampung maupun yang di kota. Semua memperoleh pendidikan yang sama, nyaris tidak ada perbedaan. Ini tentu jauh dengan ketika dulu, ya. Ketika yang punya kesempatan untuk belajar itu hanya kalangan tertentu saja, sementara kalangan yang di lainnya tidak punya kesempatan, kan gitu. Nah, namun di sisi lain, ini pandangan saya saja, ada hal yang mengkhawatirkan sebenarnya terkait kondisi pemuda saat ini.
ada tantangan-tantangan yang luar biasa, yang itu hampir semua mengena, ya, mengena semua, berimbas pada semua. Pemuda saat ini dihadapkan pada musuh-musuh yang tidak terlihat. Ya. Bentar. Jadi nyaris tidak terlihat musuh kita sekarang. Ini yang harus diwaspadai dalam konteks ideologi. Ya. Di luar konteks ideologi saya ingin ngasih contoh bagaimana sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar tiba-tiba mati. Dulu kita kenal taksi, tapi kemudian hilang dengan lahirnya Uber, Grab. Dulu kita kenal ojek, ya, yang mangkal-mangkal, tiba-tiba hilang, ada Gojek. Kemudian ada lagi, ya, perusahaan-perusahaan besar, Nokia, ya. Nokia itu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kemudian dia hilang. Di media juga seperti itu, ya. Tantangan ini musuhnya nggak kelihatan semua, tiba-tiba mati gitu. Dulu Bluebird itu di Surabaya luar biasa. Nah, ini menurut saya juga menjadi ancaman bagi anak-anak muda sekarang terkait dengan wawasan kebangsaannya. Kita tentu khawatir dengan anak-anak muda sekarang kalau wawasan kebangsaannya tidak kuat, ideologi Pancasilanya tidak kuat, sementara teknologi begitu canggih, kita khawatir anak-anak bangsa ini tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Mereka sudah tidak paham Pancasila, tidak paham wawasan kebangsaan Indonesia, tiba-tiba menjadi orang lain, menjadi pencaci, menjadi pengagum-pengagum mereka yang berideologi lain, ya. Dan itu sangat tumbuh sekarang. Inilah yang kemudian sangat mengkhawatirkan kita. Musuh-musuh yang tidak terlihat itu, ini menjadi tantangan bagi anak-anak muda masa kini. Maka dari itu, kegiatan-kegiatan semacam ini yang dilakukan oleh sahabat kita, Mas Hermanto dari PDI Perjuangan, ini sangat kita sambut baik. Karena kita tidak ingin kehilangan anak-anak muda Indonesia nanti menjadi orang-orang lain. Kita tidak mau anak-anak Indonesia tidak lagi kenal Pancasila, tidak lagi kenal wawasan kebangsaan Indonesia, tapi justru paham dengan ideologi-ideologi lain yang itu justru sebenarnya bertentangan dengan Pancasila. Ini yang kita khawatirkan, ya. Dan ini sangat ada di sekitar kita, bisa kita rasakan dampaknya tapi tidak terlihat. Itu saya kira, Mbak, tantangan yang menakutkan. Baik, terima kasih atas paparan yang luar biasa Bapak Abdul Aziz, dan kita akan membahas lebih lanjut terkait musuh yang tidak terlihat yang sudah disebutkan oleh Bapak Abdul Aziz tadi. Jadi pemirsa NTV yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik, selamat datang kembali dalam segmen kedua dari Dialog Nasional NTV, dan saya masih berdialog bersama Bapak Nasrun, Bapak Hermanto, dan juga Bapak Aziz dari Ketua PAC ISNU Banyuwangi. Dan di sini kita langsung masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada peserta yang sudah hadir dalam tempat langsung, ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, mungkin untuk segmen kali ini akan ada kesempatan 3 kali bertanya. Mungkin ada peserta yang ingin bertanya. Baik, sepertinya sudah ada yang ingin bertanya, disilahkan. Assalamualaikum untuk semuanya. Gini Pak, saya mau bertanya untuk menanggulangi balapan liar Pak. Maksudnya itu gini,
di Banyuwangi ini banyak anak-anak racing, Pak. Lah, maksudnya iki kok mboten diarahkan apa difasilitasi ngoten lho. Mumpun namun ngoten niku. Assalamualaikum. Baik, mungkin saya langsung serahkan pertanyaan ini kepada Bapak Kapolresta yang mengerti ya, dan ini sepertinya menjadi wewenang Bapak Kapolresta kita sendiri. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Bapak Nasrun, disilahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan kekinian itu. Balap liar. Di dalam aturan undang-undang lalu lintas ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, bagaimana tempat, lokasi, keadaan, dan situasi yang harus bisa dilakukan pertandingan balap. Kalau balap liar itu tidak ada aturannya, dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Kita bergerak ke A, mereka bisa bergeser ke B. Kita bergerak ke B, mereka bisa bergeser ke C. Momen-momen ini harapan kita disampaikan juga kepada teman-teman yang melakukan tanda kutip balap liar. Salah satu kenakalan remaja adalah balap liar tersebut. Tetapi kalau mau untuk kita fasilitasi, itu berbagai proses yang harus kita kerjakan. Karena di saat ini zamannya pandemi, kemudian kita harus memiliki lokasi yang tepat dan harus ada izin dari beberapa stakeholder. Sehingga begitu ada informasi balap liar, kita lakukan untuk penertiban. Begitu juga nanti balap liar, kita lakukan penertiban. Pergeseran-pergeseran kemampuan daripada keahlian adik-adik kita pemuda ini untuk balap liar, tolong ini bisa dijadikan tempat-tempat atau wadah yang sesuai. Resiko balap liar adalah pasti mati nanti kalau udah kecelakaan itu. Resiko. Karena dia tidak menggunakan helm, tidak menggunakan alat jaga badan, dan kesadarannya sedang menurun pas itu. Maksudnya semangatnya itu lagi menurun. Wes pokoknya ya gitu ya. Jadi sih ada gairah untuk semangat, tetapi untuk yang dilakukan sangat berbahaya bagi keselamatannya sendiri. Fenomena-fenomena tersebut, disinilah tokoh-tokoh yang ada di sini tolong disampaikan. Ingat, kalau memang itu sayang sama anaknya, orang tua tolong diingatkan. Kalau anaknya juga sayang sama orang tuanya, kalau seandainya yang bersangkutan juga nanti ada kecelakaan, mohon maaf, ataupun meninggal, itu juga disadari. Konsep-konsep dengan adanya kegiatan ini adalah untuk memberikan salah satu pertanyaan yang Anda sampaikan itu, coba nanti difasilitasi di dalam stakeholder yang ada semua. Lokasi yang saya lihat di wilayah Banyuwangi sementara masih belum representatif, tapi memang sudah ada di Pantai Bumi. Tetapi ini menjadikan harus kita secara bersama-sama. Dan di sana tuh pasti ada gesekan juga di dalam pelaksanaannya itu, antar geng, antar kelompok, antar tim, ataupun antar kawannya sendiri. Pasti gesek-gesekan. Itu tidak mudah. Kalau memang saya lihat dari Metro Jaya, dia memfasilitasi untuk pelaksanaan balap liar itu memang ada. Tetapi sampai dengan saat ini itu juga ditunda. Karena apa? Karena masih pandemi, yang pertama. Yang kedua, harus beberapa stakeholder yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan daripada anak-anak pemuda ini. Bakat boleh, tetapi kalau bisa yang lain selain balap liar tersebut. Gitu, Mas. Nah, kalau tidak itu sangat berbahaya.
ini fenomena-fenomena ini harus kita sadari secara bersama-sama. Tolong disampaikan kepada keluarganya, diingatkan. Itu sangat berbahaya bagi kita. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa Bapak Nasrun. Mungkin pertanyaan ini akan saya lanjutkan kepada Bapak Hermanto terkait pemfasilitasan yang sudah ditanyakan oleh peserta tadi. Mungkin di provinsi apakah ada tempat untuk memfasilitasi hal seperti balap liar seperti itu? Disilahkan. Baik, terima kasih. Terkait balap liar seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolres, memang ini menjadi sebuah simalakama. Karena ini memang menjadi kegiatan yang sangat digandrungi oleh pemuda, tetapi tanpa menyadari bahwa itu mengakibatkan sesuatu yang sangat negatif dan sangat berefek pada pihak-pihak lain. Bukan hanya yang melaksanakan kegiatan balap liarnya saja, tetapi mereka yang nonton terkait keselamatannya, terus kemudian efeknya juga masyarakat sekitar yang akhirnya menggunakan jalan tidak bisa digunakan karena ditutup, di-stop dan lain sebagainya. Terkait masalah kegiatan itu sebagaimana disampaikan Pak Kapolres, pertama memang harus ada sebuah tempat untuk memfasilitasi rekan-rekan yang mempunyai hobi balapan. Dan yang kedua, menurut kami, yang pertama, kelompok-kelompok itu mungkin sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan, mungkin diskusi-diskusi aja dulu. Sambil menyampaikan kepada pihak pemerintah setempat, agar supaya hobi yang diinginkan rekan-rekan bisa tersampaikan. Mungkin yang di Tegal Trimo sampaikan kepada Pak Camat nanti bisa menyampaikan ini ada keinginan masyarakat, kelompok pemuda, terkait keinginan kegiatan olahraga yang namanya balap sepeda motor. Sehingga nanti pemerintah juga akan mempersiapkan segala satunya. Contoh, misalkan ada salah satu tempat yang bisa digunakan di Pantai Marina, di Pantai Bum. Tetapi karena fasilitasnya memang bukan untuk kegiatan balapan, sehingga fasilitas untuk kelengkapan keamanan memang masih belum terpenuhi. Dan betul apa yang disampaikan Pak Kapolres, tidak bisa dilaksanakan oleh satu institusi tetapi oleh banyak stakeholder, pemerintahannya, kemudian kepolisiannya, kemudian juga pihak-pihak yang bisa mensponsori kegiatan-kegiatan sehingga fasilitas terpenuhi dan keamanan bisa diminimalisir. Itu salah satunya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau di Banyuwangi memang hal seperti itu bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Tapi nek ngomong Jawa Timur memang ada. Tetapi sampai saat ini karena kondisi pandemi, semua kegiatan yang mengakibatkan kerumunan ini memang dipending atau ditunda, tidak bisa melaksanakan kegiatan. Kok sing bahaya urusan balapan, urusan joget-joget, pentas-pentasan loh. Sementara ini memang dipending karena untuk menjaga protokol kesehatan, sehingga pandemi COVID-19 yang sudah merusak semua segi pemerintahan, ekonomi, ini segera selesai dan pemerintah bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan maksimal. Nah, begitu Mbak. Baik, terima kasih atas jawaban tambahan yang luar biasa dari Bapak Hermanto sendiri. Dan saya mungkin akan bertanya kepada Mas Enot di sini sebagai perwakilan dari pemuda yang ada di Tegal Delimo. Nah, menurut Mas Enot sendiri, kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemuda khususnya di Tegal Delimo ini seperti apa, Mas? Begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemuda khususnya di Tegal Delimo, ya, ini kan lagi booming, lagi menjamur. Banyak lebih dari satu komunitas atau kelompok di masing-masing desa. Kalau kita hitung kalau di Tegal Delimo ini, misalkan satu desa itu punya 3 komunitas pemuda bersatu, ini artinya ada sekitar 27 komunitas pemuda bersatu. Dan untuk di Tegal Delimo ini cukup dinamis. Artinya seringkali meskipun mohon maaf komunitas pemuda ini banyak, tapi tidak sedikit banyak sering terjadi gesekan. Jadi tawuran itu, dan mohon maaf, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi di desa pun apa yang disampaikan seperti Mas Irman tadi, dangdutan dan lain sebagainya, ini sering terjadi gesekan antar pemuda desa. Tidak hanya desa, antar dusun pun di sini dulu tapi tidak. Mohon maaf, artinya selama pandemi selama 2 tahun ini tidak pernah terjadi dan karena tidak pernah ada orkes dan di sini dan.
Dan harapannya untuk teman-teman ini kan adalah kenakalan remaja yang saya anggap wajar. Artinya ketika di situ ada gesekan atau dan lain sebagainya yang sifatnya negatif, mohon dibimbing dan diarahkan supaya mengarah kegiatan-kegiatan itu lebih ke arah yang positif. Misalnya kalau dari pihak kepolisian, ketika teman-teman ini tawuran atau terjadi gesekan, jangan ditangkap dan artinya harus dibimbing saja. Jadi tidak perlu sampai ke ranah hukum. Karena ini adalah sebagai pembelajaran dan tanggung jawab kita bersama. Kalau untuk khususnya untuk Mas Herman atau Pak Herman dari DPRD Provinsi Jawa Timur, karena melihat antusias serta solidaritasme teman-teman ini, pemuda ini cukup luar biasa. Artinya ketika mereka itu mengadakan kegiatan sosial, yatiman ataupun menggelar tradisi orkesan, mereka ini urunan, Pak. Jadi ini luar biasa. Untuk hal positif mereka urunan dan bisa terlaksana hampir setiap tahun. Termasuk dalam hal yang positif pun, Pak, perlu kami sampaikan, mereka juga urunan. Artinya setelah kita mohon maaf tanda kutip bentrokan, terjadi gesekan dengan teman, ketika saling serang, ada sepeda yang rusak, kita urunan, Pak. Belikan, dibeneri bersama. Artinya ini luar biasa. Ini potensi teman-teman ini. Makanya harapannya ke depan untuk lebih mengajak hal-hal yang positif, kita mohon bimbingan dan harapan kerjasama. Dan sebagai contoh juga, teman-teman ini tidak hanya cangkruk atau nongkrong dan di sini juga banyak teman-teman dari komunitas yang menciptakan atau menjadi pengusaha buah naga. Teman-teman ini dari satu kelompok sekarang lebih dari 3 kelompok mendirikan atau bakulan buah naga dan jadi mereka ini sebenarnya juga bekerja. Banyak, artinya ini peluang atau potensi khususnya pemuda ini perlu kita perhatikan bersama dan kita bimbing bersama. Minimal ketika nanti teman-teman ini kompak dan bisa bekerja sama, mungkin dari kembali lagi ke Pak Herman atau Pak Kapolres, mereka ini juga punya baju kebesaran. Kalau perlu dibantu dan kompak atas satu syarat mereka bersatu dan tidak terjadi gesekan, mungkin patut kita apresiasi. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Mas Enot sendiri. Dan setelah ini kita akan ada jeda iklan, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional MTV. Baik, kembali lagi bersama saya dalam Dialog Nasional NTV dan saya masih berdialog bersama 4 narasumber kita yang luar biasa kali ini. Ada Bapak Aziz, Bapak Hermanto, ada Bapak Nasrun dan juga ada Mas Enot di sini. Dan mungkin kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut masing-masing dari narasumber di sini, bagaimana cara membuat pemuda ini punya visi yang sama untuk bangsa Indonesia sendiri? Oh, mungkin Bapak Nasrun dulu karena Bapak Nasrun harus meninggalkan lebih dulu. Okay. Saya kembali ke 1928 Sumpah Pemuda. Itu saja kita dapatkan dan kita laksanakan, maka yakinlah kemanapun negara ini berada, kapanpun waktunya, tetap Sumpah Pemuda harus kita kerjakan dan harus kita telaah dan harus kita laksanakan dan harus kita junjung tinggi apa yang terjadi pada saat Sumpah Pemuda tersebut. Saya kira itu, Mbak. Baik, singkat, padat, dan jelas begitu ya Bapak. Mungkin peserta yang di sini boleh beri tepuk tangan atas jawaban dari Pak Nasrun sendiri. Dan saya akan melempar pertanyaan ini kepada Bapak Aziz yang tadi belum sempat menjawab pertanyaan sebelumnya. Bagaimana Bapak, menurut Bapak Aziz sendiri, cara membuat pemuda mempunyai visi yang sama untuk bangsa Indonesia begitu? Ya, terima kasih. Saya kira visi misi Indonesia itu sudah sangat jelas acuannya. Ya, Pancasila itu adalah kesepakatan bersama dari semua
yang itu dianggap mewakili dari semua unsur yang ada di Indonesia. Itu dianggap mewakili agama, dianggap mewakili budaya, dianggap mewakili tradisi-tradisi dan semua, bahwa intisari kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada di Pancasila itu. Maka tidak perlu kemana-mana, ya, tidak perlu kemana-mana. Anak pemuda saat ini bahkan yang akan datang pun, saya kira cukup dipahami Pancasila itu, cukup dipelajari Pancasila itu, ya, bukan dihafalkan saja, bukan dihafalkan Pancasila sila 1 sampai 5, bukan itu maksudnya, tapi dipahami, dipelajari, dan dipraktekkan. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah pemuda Indonesia tidak akan kemana-mana dan tidak bingung harus cari ideologi yang mana, tetap lurus dan akan menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat. Sehingga pemuda Indonesia cukup pahami itu, pelajari, pahami, dan praktekkan. Terima kasih. Baik, namun sebelum itu saya akan ucapkan selamat datang kepada Bapak Imade Cahyana Nargara selaku Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini Bapak Made akan menggantikan Bapak Nasrun memberikan pemaparan kepada kita semua. Dan untuk Bapak Nasrun dipersilahkan meninggalkan lokasi Bapak. Terima kasih atas pemaparan yang luar biasa ya Bapak. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama pemirsa NTV yang ada di rumah dan juga peserta yang ada di sini. Baik, kita akan lanjutkan kepada pertanyaan yang tadi, yaitu mengenai bagaimana cara membuat pemuda Indonesia mempunyai visi yang sama untuk bangsa. Mungkin saya akan tanyakan ini kepada Bapak Made yang baru saja datang. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu bagaimana pendapat dari Pak Made sendiri? Jadi tugas ideologi ini merupakan tugas kita bersama. Kita tidak bisa menyerahkan persoalan ini kepada pemerintah saja atau kepada salah satu sektor masyarakat saja. Nah, terutama juga pemuda. Nah, terus bagaimana cara kita pemuda ini memahami atau mempunyai satu tujuan yang sama, kan gitu kira-kira. Jadi perlu kita tarik lagi ke belakang, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ketika setelah reformasi di 98 sampai hari ini, itu ada kemunduran dalam hal persoalan pemahaman wawasan kebangsaan. Nah, ini sangat berbahaya bagi kita, sehingga hari ini mungkin beberapa tahun ke belakang pemerintah mulai menyadari itu, sehingga pemerintah terus melakukan upaya pemahaman wawasan kebangsaan, Pancasila dan lain sebagainya. Perlu diketahui semua Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan hasil survei kan, Yeni Wahid Isyid kalau tidak salah, itu sudah ada beberapa banyak, lebih dari 10% ASN sudah mulai terpapar kan gitu. Mahasiswa sudah mulai lebih setuju dengan paham lain selain Pancasila. Lah ini fakta realitas. Sehingga ayo bagi kita semua lebih memahami lagi sejarah berdirinya bangsa ini. Karena kita tidak bisa kita melihat ke depan tanpa kita harus memahami ke belakang. Karena ke belakang ini bagaikan kalau menurut Yudi Latif istilahnya, sejarah ini bagaikan sebuah akar pohon. Jadi sebuah pohon yang dari akar ke pohon langsung ke daunnya. Tidak bisa terlepas begitu saja kita berbicara daun dan buah, tapi juga akarnya harus kita lihat. Nah, kalau kita melihat akar ke belakang sejarah berdirinya bangsa ini sudah bersepakat. Para founding fathers, para pendiri, para ulama sudah bersepakat, sudah berkonsensus, sudah melakukan perdebatan pemikiran. Mereka sudah berdiskusi panjang dalam hal memilih konsep Indonesia ke depan. Dan hari ini atau Pancasila yang salah satu bagian dari wawasan kebangsaan yang harus kita pahami, ini merupakan titik temu. Jadi tidak ada istilah menang-menangan dari berbagai kelompok, ini titik temu. Jadi intisari dari beberapa pemikiran dan kita sesuaikan dengan tradisi nilai budaya bangsa dan akhirnya sudah bersepakat. Jadi para pendiri sudah berkonsensus namanya itu. Untuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, gitu. Jadi masyarakat Indonesia yang majemuk. Lah inilah dasar negara yang pas. Nah, para pemuda harus memahami ini sehingga mereka paham. Ketika paham akan
menentang dengan adanya paham-paham yang lain gitu loh. Nah, kalau para pemuda nggak paham, mereka kan mudah disusupi. Ketika disusupi mereka kan goyang. Lah, bagaimana kita akan membangun sebuah bangsa? Bagaimana kita mengingat Indonesia maju? Tapi di persoalan pondasi-pondasinya ini, persoalan ideologi, persoalan masalah besar kita rapuh. Bagaimana kita mau memikirkan 4.0 misalkan. Tapi satu sisi kita masih berdebat di persoalan ideologi. Kita masih berdebat di persoalan toleransi. Kita masih berdebat di persoalan perbedaan. Nah ini nggak bisa kita maju. Maka yang pertama pahami sejarah. Setelah itu kita harus implementasikan. Itu, matur nuwun. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Made. Dan selanjutnya saya akan beri kesempatan kembali untuk peserta yang ada di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Mungkin sudah ada satu peserta yang angkat tangan. Boleh dibantu untuk petugas memberikan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Mohon maaf Bapak sebelumnya. Perkenalkan, saya Beril Al-Asraf dari Desa Rengin Pitu, perwakilan dari pemuda Black Crow, nama komunitas Pak. Dari sini saya mengajukan suatu pertanyaan. Ini mungkin bisa menjadi suatu pertanyaan dari seluruh komunitas yang ada, khususnya di Kecamatan Tegalimo. Mungkin kita bisa diarahkan karena mungkin di era saat ini kita sering bahwasanya ada suatu mungkin bisa dikatakan tadi oleh Bapak Ketua PAC Tegalimo Isnu bahwasanya di seluruh Kecamatan Tegalimo ada beberapa komunitas-komunitas yang setiap tahunnya sering mengadakan suatu kegiatan yaitu orkes. Lebih efektifnya nanti mungkin kita seluruh komunitas khusus di wilayah Kecamatan Tegalimo mungkin bisa didukung atau support untuk diberikan suatu pemaparan kegiatan yang objeknya nanti output dari kegiatan tersebut itu bisa menumbuhkan rasa kemampuan atau suatu semacam tingkatan dari diri kita, karena semua dari kalangan komunitas khususnya untuk pemuda itu mempunyai suatu kompetensi Pak, kompetensi yang berbeda-beda. Nah dari situ kita membutuhkan suatu ajang untuk dipancing potensi-potensi yang ada dari setiap pemuda-pemuda tersebut, karena pasti dari setiap kalangan pemuda mempunyai suatu kompetensi yang banyak dan berbeda-beda. Nah, mungkin kami untuk dari perwakilan dari komunitas pemuda mungkin bisa didorong dalam suatu kegiatan yang outputnya nanti itu bisa dijadikan suatu kegiatan. Persoalan ini masukan bagaimana kita memberdayakan para pemuda kan gitu kira-kira dengan berbagai kompetensi, dengan berbagai skill yang ada. Ini tidak bisa hanya selesai di sini. Saya siap nanti kapan-kapan temukan kita dengan para pemuda itu bagaimana kita menginventarisir skill keahliannya, baru kita akan soundingkan, kita fasilitasi ke pemerintah kabupaten sehingga outputnya mereka bisa berdaya. Gitu kira-kira, oke? Jadi kita akan ketemu lagi berbicara mengenai itu, oke? Nah, monggo. Baik, mungkin Pak Herman boleh menjawab, menanggapi terkait pertanyaan dari Mas Asraf tadi. Jadi terkait pemuda, memang kalau memang ada harapan-harapan atau ada keinginan, kami sepakat. Karena bagaimanapun pemuda ini adalah orang yang ada di garda terdepan dalam membentengi NKRI. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ya mungkin yang lebih kecil lagi, minimal nang wilayahnya masing-masing bagaimana kita bisa berkontribusi. Caranya bagaimana? Sesuai dengan kreativitas masing-masing. Dan khusus berbicara kepemudaan, kelompok-kelompok kepemudaan ini sudah sangat banyak sekarang ini sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Bahkan juga membantu pemerintahan desa setempat. Kalau memang di Tegalimo ini ada keinginan, kami
baik itu Pak Ketua DPR maupun kami siap untuk membantu mendampingi rekan-rekan sehingga kegiatannya bisa terlaksana dengan baik. Baik begitu. Terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan oleh Bapak Hermanto. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan lagi untuk peserta yang ada di sini mengajukan pertanyaannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi semua. Tadi saya mewakili pemuda, khususnya pemuda Hindu, Pak, dari lingkungan sekitar sini. Kebetulan berbicara terkait wawasan kebangsaan, seharusnya yang kita fokuskan itu pondasi mulai dari anak-anak yang masih usia sekolah. Nah, kebetulan saya juga seorang guru di honorer, Pak. Nah, ternyata selama beberapa tahun ini ideologi anak memang berkurang. Nah, selanjutnya harapan saya nanti mungkin ada sebuah program dari DPRD Banyuwangi atau bekerjasama dengan forum yang lain untuk memberikan pendampingan wawasan kebangsaan ke sekolah-sekolah, terutama sekolah SMP dan SMA. Niku Bapak Ibu ya. Itu saja. Matur suwun. Baik, kita akan tampung pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Dimulai dari Bapak Made, disilahkan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama dari pemuda Hindu tadi. Jadi gini, kita sama-sama merasakan memang beberapa dekade ke belakang ini pemerintah dan negara mulai kendur di urusan ideologi wawasan kebangsaan. Nah, dan hari ini Bapak sekalian saya hormati, kita ini sebenarnya baru beberapa minggu ini kita diskusi ini. Jadi kita coba akan, karena sudah ada yang Yogyakarta sudah dia membuat perda mengenai Pancasila dan wawasan kebangsaan, Banyuwangi kan buat. Ya, jadi Banyuwangi kan buat perda Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Karena kemarin kita sudah berdiskusi dengan teman-teman perda, saya ingin Banyuwangi punya perda Pancasila dan wawasan kebangsaan. Yang mungkin di dalamnya itu juga bisa mengcover tenaga-tenaga pendidik, sekolah, pelajar dan lain sebagainya bagaimana memahami Pancasila sejak dini. Gitu kira-kira. Matur. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Pak Made. Selanjutnya mungkin Pak Hermanto disilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Baik, terima kasih. Untuk penanya yang pertama tadi terkait masalah bagaimana wawasan kebangsaan ini bisa diberikan mulai dini, mulai tingkat SMP, tidak menutup kemungkinan juga SD, SMP, SMA, karena di sanalah bagaimana penanaman, pemahaman kepada anak-anak kita sehingga mereka punya benteng yang kuat terhadap menjaga NKRI yang kita cintai. Baik, terima kasih atas tanggapan yang luar biasa dari Bapak Hermanto. Selanjutnya saya akan serahkan pertanyaannya kepada Bapak Abdul Aziz. Disilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah diberikan oleh peserta. Soal diskusi sistem negara, mau diskusi saya kira bebas, boleh dalam negara demokrasi ini. Tapi jangan tanggung. Kalau diskusi misalkan soal khilafah ya dipahami betul khilafah itu seperti apa gitu loh. Karena khilafah sudah nggak ada gitu. Itu selesai di 4 sahabat sebenarnya. Kalau diskusi soal teokrasi ya jangan berhenti juga, harus tuntas gitu loh. Soal komunisme, marxisme juga harus tuntas. Jangan sampai di tengah jalan, harus selesai gitu loh. Dan saya yakin nanti ya ujung-ujungnya kalau diskusinya, kalau mempelajari sistem-sistem negara itu betul-betul, ujung-ujungnya ketika bicara Indonesia ya NKRI. Pasti itu. Karena semua perdebatan itu sudah selesai. Soal ideologi apapun sudah pernah didiskusikan di Indonesia. Ya. Dan ujung-ujungnya saya yakin kalau bukan Pancasila, kalau bukan NKRI, bahasanya Pak Wapres, Yai Ma'ruf Amin, bukan ditolak, tapi tertolak. Ya, tapi tertolak. Gitu ya, yang di belakang tadi ya. Soal silakan kalau mau diskusi. Tapi ujung-ujungnya saya yakin akan ke sana. Karena perdebatan itu sudah selesai dulu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Bapak Aziz. Dan setelah ini kita akan ada jeda iklan. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama NTV.
Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV dan masih bersama saya Talita Diva dan sekarang saya juga masih berdialog bersama Bapak Made, Bapak Hermanto dan juga Bapak Aziz. Dan di segmen terakhir ini saya akan memberikan kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement terkait diskusi kita di hari ini. Dan mungkin dimulai dari Bapak Made terlebih dahulu memberikan closing statement terhadap pemirsa yang ada di rumah dan juga peserta yang sudah hadir. Oke, terima kasih dari saya untuk closing statement karena tema hari ini adalah Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Jadi mari para pemuda Indonesia kita benar-benar bersatu dalam pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan karena ini penting bagi pemersatu, karena ini penting bagi kita supaya kita menjaga NKRI, tetapi juga yang kedua bagaimana pemuda ini juga bersatu membangun daerahnya masing-masing. Bagaimana kita berkontribusi terhadap masyarakat sekitar, bagaimana kita berkontribusi terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi, karena para pemuda ini merupakan ujung tombak perubahan. Jadi pemuda bersatu, Indonesia maju, merdeka. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Selanjutnya disilahkan untuk Bapak Hermanto memberikan closing statement. Singkat saja ya. Wawasan kebangsaan ini temanya adalah Pemuda Bersatu Indonesia Maju. Pemuda adalah garda terdepan dalam menjaga NKRI dan melaksanakan pembangunan Indonesia Maju. Maka sudah sewajarnya pemuda melakukan aktivitas yang positif secara aktif di wilayah masing-masing untuk memajukan wilayah masing-masing sehingga menjadi satu kesatuan negara Indonesia maju. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya langsung saja Bapak Aziz memberikan closing statement. Ya, terima kasih. Tantangan pemuda sekarang itu lebih berat karena tadi di awal seperti yang saya sampaikan, kalau dulu musuh kita jelas Belanda, Jepang dan lain sebagainya, tapi musuh kita yang sekarang ini sangat terasa tapi tidak kelihatan. Ya. Maka dari itu, kata kuncinya adalah perkuat pemahaman kita tentang Pancasila, tentang UUD 45, kebinekaan, ya, dan wawasan kebangsaan kita, sehingga ketika musuh-musuh yang tidak terlihat itu nanti menyerang, ya, media sosial yang luar biasa, musuh-musuh yang tidak terlihat itu menyerang dengan sendirinya pemahaman kita yang kuat terhadap ideologi bangsa dan bernegara akan menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah tadi closing statement dari tiga narasumber kita yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Made, Bapak Hermanto, Bapak Aziz yang telah menyempatkan waktunya untuk berdialog bersama pemirsa NTV dan juga peserta yang sudah hadir secara langsung di sini. Jadi itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam episode Dialog Nasional selanjutnya.